Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa kembali di Fakta Sejarah dengan hiburan misteri dalam judul Sesajen Ari-Ari di Balik Gorden Salon Butati. Salon Butati bikin cantik dalam semalam, tapi siapa sangka dia menanam ari-ari bayi hasil aborsi sebagai sajian pesugihan. Semua pelanggan jadi cantik, tapi nasibnya tragis. Satu-satu pelanggan itu meninggal di depan kaca rias. Ini dia selengkapnya novel misteri di Fakta Sejarah. Gang semangka itu sempit, padat, dan bau gorengan. Tapi sejak setahun terakhir, gang yang biasa-biasa saja itu berubah jadi pusat lalu lalang ibu-ibu dan gadis muda tiap sore. Penyebabnya, sebuah salon mungil dengan papan kayu bergambar wajah wanita bertabur bedak tebal dan tulisan besar melengkung, "Salon Tati, cantik dalam sekejap." Salon itu berdiri di depan rumah warisan yang dicat ulang dengan warna ungu pucat. Gaya bangunannya masih model rumah lawas, dengan jendela kayu besar dan satu gorden merah marun yang menggantung permanen di pojok ruangan, tak pernah dibuka. Yang membuat warga penasaran bukan cuma karena salon itu bisa mengubah wajah bulat jadi tirus atau hidung pesek jadi tampak mancung, tapi karena setiap yang keluar dari sana, baik gadis desa, ibu rumah tangga, janda, sampai remaja belasan, semua jadi luar biasa cantik. Kulit cerah, mata bercahaya, bibir seolah dipahat ulang, cantik yang tak wajar. Dan mereka semua berkata hal yang sama, tangan Butati itu bukan tangan manusia. Pukul 4 sore, suara hairdryer berdesing. Aroma krim pelurus dan balsam rambut menguar keluar jendela, bercampur bau dupa mistis, tipis. Rani, gadis 19 tahun berambut lurus yang baru saja lulus SMK, duduk di kursi plastik di ruang tunggu. Ini kali pertamanya ke salon itu. Awalnya ogah, tapi setelah melihat wajah Mbak Titin yang dulunya seperti kubis busuk dan kini mirip pramugari, Rani tak tahan. Ia ingin seperti itu, lebih tepatnya ingin Lukman pacarnya, melihatnya secantik itu. Pintu salon terbuka dan seseorang keluar. Seorang janda tua dengan senyum lebar dan wajah putih seperti porselen. Di belakangnya berdiri Butati. Wanita itu kurus, tinggi, rambutnya disanggul ke atas, dan selalu memakai kebaya gelap dengan selendang hitam. Senyumnya ramah, tapi matanya tajam seperti jarum. "Rani ya?" sapa Butati lembut. Suaranya lembut, tapi ada gema dingin di baliknya. "Masuk, Nduk." Rani berdiri ragu-ragu. Ruangan itu hangat, terlalu hangat malah. Hiasannya sederhana, cermin besar di satu sisi, rak berisi kosmetik dan sisir di sisi lain. Tapi yang paling mencolok adalah gorden merah tua di pojok, menggantung diam, seolah menyembunyikan sesuatu. Gorden itu tidak bergerak, meski kipas angin berputar tepat di dekatnya. Rani duduk. Butati mulai menyisir rambutnya pelan. Tangan-tangannya terasa dingin. "Kamu ingin seperti apa?" Lebih putih, Bu, sama mata saya biar lebih besar sedikit. Kalau bisa, bibir saya dibuat kayak artis Korea gitu." Butati tertawa pelan, seperti suara ranting rapuh dipatahkan. "Semua bisa, asal kamu ikhlas. Kecantikan bukan cuma dari luar. Tapi kalau dari dalam kosong, wajah bisa cantik, tapi hidupmu hampa." Rani mengangguk-angguk saja, walau tak mengerti sepenuhnya. Lalu proses dimulai. Krim dioleskan ke wajah dan rambut. Lalu Butati mulai membaca sesuatu. Mulutnya bergerak-gerak pelan, tidak seperti orang merapal mantra, tapi lebih seperti membisikkan sesuatu ke dahi Rani. Saat itulah Rani merasa ada yang aneh. Ia tak bisa menggerakkan tubuhnya. Matanya terbuka, menatap ke cermin, dan ia melihat bayangan lain di belakangnya. Bukan Butati, tapi sesosok kecil, seperti bayi, berdiri di balik gorden. Gorden itu bergoyang sedikit, meski kipas angin sudah dimatikan. Bu Tati, tadi saya lihat ada." "Jangan menoleh ke belakang."
Potong Bu Tati cepat. Suaranya tak lagi lembut. Fokus ke depan. Fokus pada dirimu yang baru. Seketika itu tubuh Rani lemas. Dunia mengabur. Lalu gelap. Ia terbangun 1 jam kemudian. Wajahnya sempurna. Pipi tirus, mata lebar. Kulit bersinar seperti baru luluran 1 truk. Bahkan bibirnya tampak seperti digambar ulang. Lihat, Dek, bisik Bu Tati. Itulah dirimu yang seharusnya. Rani nyaris menangis melihat bayangannya. Tapi saat ia hendak menatap ke arah gorden, ia melihat jejak kaki kecil di lantai, penuh bekas krim wajah, menuju ke balik gorden. Malamnya, kampung ramai. Bu Mimin tetangga yang cerewet heboh bercerita ke warung. Kalian lihat Rani? Astagfirullah, cantik banget anak itu sekarang. Tapi kok matanya kayak kosong ya? Kayak ikan asin. Loh, emangnya kenapa? Tanya Bu Sari. Aku mah ngerasa ya, tiap orang yang cantik dari salon itu pasti ada kejadian aneh. Si Lilis kemarin meninggal depan cermin. Kata orang dia lihat bayangan bayi berdarah di belakangnya. Suara kompor dan gorengan meredup. Semua saling pandang. Di sisi lain, di kamar, Rani menatap cermin. Ia suka wajahnya yang baru, tapi setiap kali ia berkedip, ia merasa seperti ada wajah lain yang menyatu di bayangannya. Wajah bayi menangis, dan dari jendela kamarnya bau dupa mulai tercium lagi. Padahal ia tak menyalakan apapun. Hari-hari setelah perawatan di salon Bu Tati terasa seperti mimpi basah yang tak kunjung reda. Rani menjadi pusat perhatian. Para lelaki yang dulunya hanya menatap sepintas dan menyapa ala kadarnya, kini sering melirik. Ibu-ibu menyebutnya perubahan berkah, tapi bagi Rani, semua itu justru membuat dadanya makin sesak. Karena setiap kali ia melihat wajahnya sendiri di cermin, ia merasa sedang mengintip ke dalam wajah orang lain, bukan dirinya. Dan mulai malam ketiga, mimpi-mimpi aneh datang seperti tamu tak diundang. Ia terbangun dengan tubuh menggigil. Sekujur tubuhnya basah oleh keringat dingin. Di mimpi itu, ia melihat dirinya berdiri di sebuah ruangan gelap. Lantainya basah dan berbau amis. Di sudut ruangan, ada gorden merah menggantung, sama persis seperti yang ada di salon Bu Tati. Lalu suara itu datang. Tangisan bayi. Tapi tangisannya bukan tangis biasa. Tangisan itu patah-patah, seperti bayi yang sedang berusaha bernafas di bawah air. Rani. Ia terbangun sambil berteriak. Tapi yang membuatnya nyaris muntah adalah bau amis itu nyata, tercium dari dalam kamar. Rani berlari ke dapur, menyalakan lampu. Tak ada apa-apa, tapi bau itu tak hilang, seperti darah tua bercampur dengan lendir. Ia mencari ke seluruh penjuru rumah. Di dekat jendela kamar, ia melihat bekas telapak tangan mungil, seperti tangan bayi, menempel di kaca. Lukman, pacarnya, datang malam itu membawa bubur. Rani, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Mukamu cantik, tapi kayak gak kenal kamu lagi loh, kayak kosong gitu. Rani memeluk Lukman erat, tapi matanya terus melirik ke cermin di ruang tengah. Ada sesuatu di baliknya. Besoknya, Rani nekat kembali ke salon. Bu Tati menyambutnya dengan senyum datar. Kamu terlalu cepat kembali, Nduk. Rani menggigit bibir. Saya cuma mau tanya, Bu. Ini perawatan wajahnya itu ada efek sampingnya ya, Bu? Bu Tati tidak menjawab langsung. Ia langsung menuangkan teh panas dan duduk di depan Rani, seolah sedang berbicara pada anaknya sendiri. Kamu cantik sekarang, tapi kecantikan seperti ini ada sesuatu yang harus dikorbankan, Duk. Apa maksudnya, Bu? Tiap kecantikan butuh cermin, tapi tidak semua cermin memantulkan bayanganmu sendiri. Lah, bagaimana caranya kamu melihat kecantikanmu tanpa cermin? Rani menegang. Ia melirik ke arah gorden besar di sudut salon. Boleh saya lihat ke balik sana, Bu? Ekspresi Bu Tati berubah seketika, dingin, kaku, matanya menusuk. Tidak semua orang siap melihat yang ada di balik tirai.
Lalu senyumnya kembali muncul. Ia berdiri menghampiri Rani dan menepuk pipinya pelan. "Pulanglah, jangan ganggu mereka." Mereka siapa, Bu? Yang menjadikan kamu seperti ini, Nduk?" Tapi rasa ingin tahu Rani sudah kadung meluap. Malam itu ia menyelinap ke salon lewat jendela belakang. Ia tahu Bu Tati sering keluar malam menuju pasar untuk membeli ramuan dalam tanda petik. Katanya, salon gelap, hanya diterangi lampu kecil di atas meja rias. Rani mengendap-endap mendekati gorden itu. Bau amis langsung menyergap hidungnya. Ia ingin muntah. Tangannya gemetar saat meraih ujung gorden. Dengan pelan ia menariknya, dan di baliknya ada sebuah tempat persembahan kayak altar kecil gitu, dihiasi bunga melati, rambut, dan toples kaca besar yang isinya keruh kekuningan agak kemerahan. Di dalamnya mengambang seperti gumpalan putih kebiruan adalah ari-ari bayi. Ada lebih dari 1, ada 4 bahkan 5. Tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya. "Tidak semua keindahan datang dari rahim, Nak." Rani menoleh cepat. Bu Tati berdiri di ambang pintu. Wajahnya gelap, hanya diterangi dari belakang oleh cahaya lampu jalan. Tapi anehnya, tubuhnya mengambang 1 senti dari lantai. Rani berlari keluar secepat mungkin. Ia jatuh di gang. Kakinya tergores pecahan kaca, tapi ia tidak peduli. Di ujung gang, bayangan seorang bayi berdiri diam. Matanya bolong, tubuhnya lebam-lebam seperti habis dihantam. Rani pingsan sebelum sempat berteriak. Keesokan paginya, ia terbangun di rumah Bu Mimin. Wajah-wajah warga berkumpul, termasuk Lukman. Tapi yang membuat mereka tak habis pikir adalah saat Rani mengigau di tengah malam, ngelindur. Ia menyebut 1 kalimat yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. "Ambil saja wajahku, tapi jangan ambil rahimku." Hari-hari berikutnya menjadi neraka kecil bagi Rani. Setiap malam, ia mendengar suara tangis bayi. Setiap pagi, ia melihat jejak tangan mungil di cerminnya. Ia tak bisa lagi bercermin tanpa merasa dirinya sedang diawasi. Bu Tati tak terlihat beberapa hari. Salon itu tertutup, tapi lampu di dalam tetap menyala sepanjang malam. Beberapa warga mulai membicarakan hal aneh, seperti suara orang menangis dari dalam salon, atau anak kecil yang terlihat masuk sana dan tak pernah keluar. Dan Rani kini tak hanya dihantui. Ia tahu ia sedang dicintai oleh sesuatu yang tidak hidup. Malam itu, Rani tak bisa tidur. Matanya bengkak, bukan karena menangis, tapi karena setiap ia memejamkan mata, ia melihat gorden merah itu terbakar, berdarah, dan bergerak sendiri seperti sedang bernafas. Ada 1 malam yang membuatnya tak bisa menahan rasa takut. Saat ia bangun dan mendapati cermin kamar dipenuhi coretan seperti bekas tangan berdarah, membentuk 1 kata, ulangan. Ia tidak paham maksudnya, tapi malam itu seperti ada yang menyeret pikirannya ke masa lalu. Bukan mimpinya, tapi mimpi orang lain. Ulangan. 25 tahun lalu, flashback. Dusun Lengkong Lor. Seorang wanita muda berdiri di bawah pohon beringin tua. Pakaiannya compang-camping, wajahnya penuh luka dan air mata. Dialah Sutati muda, belum jadi Bu Tati. Masih gadis perawan dari keluarga miskin yang ditinggal mati orang tua karena diare bertahun paceklik. Ia menjinjing goni kecil berisi bayi baru lahir yang sudah tak bernyawa. Anak hasil hubungan haramnya dengan sopir truk lintas Jawa yang kabur entah kemana. Hujan turun, tapi langkah Sutati tak goyah. Ia terus berjalan hingga sampai ke rumah berdinding bambu di pinggir sawah. Rumah tua berlumut yang hanya dihuni 1 orang, Mbah Narti. Dukun sepuh yang namanya ditiadakan dari mulut warga, tapi disebut pelan dalam keputusasaan. Mbah Narti duduk bersila di atas tikar pandan.
Matanya buta sebelah, tapi ia melihat lebih banyak dari siapapun. Di hadapannya, dupa hitam menyala. Ular kecil melingkar di pergelangan tangannya seperti gelang mati, padahal hidup. "Anakmu sudah mati, Ti?" tanya Banarti tanpa membuka mata. Sutati hanya menangis. Aku mau hidup. Aku capek miskin. Aku pengen dihormati, Mbah. Aku pengen dikagumi." "Cantik?" Sutatik mengangguk. Banarti tersenyum, giginya tinggal 3, tapi suara tawanya menembus tulang. "Kamu sudah bawa sesajennya, bagus. Tapi pesugihan kecantikan bukan sekedar buang ari-ari. Kamu harus pelihara dia, rawat. Biarkan dia hidup di dunia ini, jadi tumbal abadi." "Gimana caranya, Mbah?" Banarti berdiri. Ia mengambil gorden merah tua dari dalam peti kayu, lalu meletakkannya di tangan Sutati. "Tirai ini kelak akan jadi pintu. Jangan pernah kamu buka. Di baliknya, ari-ari anakmu akan dirawat, disusui lewat ritual, dipuja dengan doa, diberi makan darah dan nyawa." "Nyawa?" Sutati tersentak. "Kamu mau semua mata memuja kamu kan? Semua lelaki membungkuk padamu kan? Semua wanita iri padamu kan?" Sutati tak menjawab, tapi anggukannya pelan adalah perjanjian sunyi, perjanjian dengan kegelapan. Kembali ke masa kini, Rani terbangun dengan teriakan, tapi bukan dia yang berteriak. Suara itu berasal dari dapur. Ia berlari membuka pintu, tak ada siapa-siapa, tapi ia melihat tetesan darah di lantai, merah segar, menetes seperti dari daging segar yang digantung. Ia mengikuti jejak itu sampai ke depan cermin di ruang tamu. Dan di sana, gorden kamarnya terangkat sedikit. Walau tidak ada angin, Rani tahu ia tak bermimpi. Ia sedang menyatu dengan mimpi orang lain. Keesokan harinya, Rani datang ke rumah tua di luar desa. Rumah itu milik Mbah Parman, satu-satunya orang yang pernah bersuara tentang masa lalu Butati. Ia sudah sepuh, buta huruf, dan katanya pernah jadi tukang bersih-bersih di rumah Mbah Narti. "Butati," gumam Mbah Parman dengan suara parau. "Dia pernah ngindong anak, tapi anak itu sudah mati." "Kenapa dia pakai gorden merah, Mbah?" Mbah Parman langsung ketakutan, bibirnya bergetar, tangannya menunjuk ke langit-langit. "Gorden itu bukan buat nutup jendela, itu buat nutup dunia mereka dari dunia kita." Dunia siapa, Mbah?" Mbah Parman menatap kosong. "Anak-anak ari-ari yang masih haus darah hingga kini." Di malam yang sama, salon Butati kembali dibuka, seolah tak terjadi apa-apa. Warga yang penasaran mulai berdatangan lagi, tapi di mata Rani, semua itu seperti pesta penyesatan massal. Ia berdiri diam di depan salon. Gorden merah itu menggoda, bergoyang pelan seperti memanggil. Lalu Butati muncul dari balik pintu. Wajahnya tersenyum, tapi kulitnya tampak mulai menua, seperti seseorang yang tengah diperas dari dalam, dihisap usianya. "Rani, sudah waktunya kamu memilih. Mau ikut ke dalam atau kamu sendiri yang jadi sesajen selanjutnya?" Hari berlalu, hari ke-14 setelah Rani melakukan perawatan di salon Butati. Mayang Sari, salah satu pelanggan setia salon itu, ditemukan tewas di rumahnya. Ditemukan terlentang di depan cermin rias, dengan ekspresi wajah menganga ketakutan. Matanya melotot seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Yang membuat geger adalah wajah Mayang di cermin tidak sama dengan wajah mayatnya. Yang di cermin tersenyum, yang di dunia nyata tewas dalam ketakutan. Warga geger, tapi Butati hanya menggeleng pelan dan berkata, "Kecantikan itu tidak semua cocok dipantulkan." Rani mendengar kabar itu dari Lukman, tangannya langsung dingin. Mayang, kan dia juga ke salon itu," gumam Rani. Lukman mengangguk. "Sama kayak kamu, sama kayak Bu Retno yang katanya sekarang kesurupan tiap jam 2 pagi. Bilangnya, aku cantik, tapi aku bukan aku." Rani menunduk. Sejak malam, ia melihat mimpi masa lalu Butati.
ada yang berubah dalam tubuhnya. Ia jadi sensitif terhadap bau amis. Ia bisa mendengar bisikan dari benda mati. Bahkan, ia merasa cerminnya bernafas. Malam itu Rani memutuskan untuk menutup semua cermin di rumahnya dengan kain putih. Tapi jam 3 pagi ia terbangun oleh suara ketukan pelan dari dalam lemari. Tok tok tok. Ia membuka pintu lemari perlahan. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat menoleh ke dinding, cermin kecil yang biasanya ia gunakan untuk bedak saku sudah terbuka. Padahal ia yakin sudah menutup dan mengikatnya siang tadi. Dan dalam pantulannya ada 2 wajah, satu miliknya dan satu lagi versi dirinya yang pucat dengan mata hitam legam dan senyum seperti belahan luka di mulutnya. Rani menjerit. Ia melempar cermin itu, tapi bayangannya tetap muncul di jendela, di lantai yang mengkilap, bahkan di sendok stainless. Ia tidak sendirian dalam tubuhnya. Ia mulai sadar. Kecantikan yang ia terima adalah pintu masuk bagi sesuatu dari balik gorden merah. Hari berikutnya, Bu Retno korban kedua meninggal dengan cara mengenaskan. Ia melompat dari sumur tua di belakang rumah setelah mencakar wajahnya sendiri hingga tak bisa dikenali. Di tangan Bu Retno ditemukan secari kertas dari buku primbon tua. Tulisannya terbakar sebagian, tapi masih terbaca. Wajah yang direnggut bukan miliknya. Ia hanya meminjam hingga sang pemilik kembali menuntut. Kematian demi kematian itu seperti isyarat bahwa perjanjian gelap yang tak disadari sedang menagih tumbalnya. Rani tahu dia mungkin yang berikutnya. Rani mengunci diri di kamar. Ia membuka kembali catatan kecil tentang Mbah Narti dan cerita dari Mbah Parman. Dari situ ia mencoba menyusun pola. Polanya seperti ini. Semua korban melakukan perawatan di salon Bu Tati, sering bercermin, mengalami mimpi atau gangguan dari bayi atau diri sendiri yang berbeda, dan semua mati di depan cermin. Ia ingat kata Bu Tati, tiap kecantikan butuh cermin, tapi tidak semua cermin memantulkan bayanganmu sendiri. Malam itu Rani mencoba eksperimen gila. Ia menyalakan lilin, berdiri di depan cermin besar yang ia buka kembali. Dengan suara lirih, ia membaca kalimat yang ditulis Bu Retno di kertasnya. Wajah yang direnggut, kembalilah padaku. Dan saat itulah, wajah di cermin tersenyum, lalu berkata dengan suara yang bukan milik Rani. Kamu cantik, karena aku tinggal di sini. Perut Rani terasa diremas. Ia tersungkur. Perutnya menonjol sedikit, seperti ada yang bergerak di dalam. Ia menangis, tapi air matanya bukan bening, merah, seperti darah bayi yang belum lahir. Keesokan harinya, salon Bu Tati tutup mendadak. Tapi aroma bunga melati dan amis darah tercium dari luar. Rani tahu, satu-satunya jalan untuk menghentikan ini adalah masuk ke balik gorden dan bertemu langsung dengan anak-anak ari-ari yang haus nyawa. Dan sebelum semua jadi terlambat, ia harus memutuskan membakar wajahnya sendiri atau jadi tempat tinggal makhluk itu selamanya. Di lain waktu, malam itu langit lengkong lor, tak berbintang, hanya kabut yang menggantung rendah, seolah bumi dan langit sedang menutup mata. Rani berjalan sendiri ke salon Bu Tati. Di tangannya tergenggam kuat gunting besi, warisan mendiang ibunya yang pernah katanya digunakan untuk memotong ari-ari saat ia lahir. Kalau nanti kau takut pegang ini, pesan sang ibu dulu, besi bisa membelah hal-hal yang tak kasat mata. Langkah Rani berat, tapi mantap. Kepalanya berdengung oleh bisikan yang tak lagi asing. Buka tirainya, bukalah. Mereka sudah menunggumu. Suasana salon tengah malam. Salon itu sunyi, pintunya tidak terkunci. Rani masuk, semua peralatan rias tertata rapi seperti biasa. Tapi semuanya tampak usang, seolah waktu tak berjalan di dalam salon ini. Lampu neon kedip-kedip, cermin di dinding mulai berkabut, walau udara di luar kering. Dan di ujung ruangan itu, gorden merah tua itu berdiri gagah, tak bergoyang, tak berkibar. Hening, tapi penuh tekanan. Rani mendekat, kakinya gemetar. Ia melihat noda gelap di bagian bawah tirai, seperti bercak darah yang lama, sudah menghitam dan menyerap ke kain, kontras dengan warna merah.
dan di belakang tirai terdengar suara, "Ibu, ibu, lapar. Ibu, aku haus, darahnya mana, Bu?" Rani menahan nafas. Ia mengangkat tangannya, memegang gorden dan gorden terbuka. Dunia di balik tirai bukan ruangan biasa, bukan pula tembok, tapi lorong panjang yang seluruh dindingnya terbuat dari ari-ari manusia yang dijahit dan dikeringkan, bergelantung seperti tirai daging. Bau amis menusuk hidung. Di tengah lorong berdiri punden kecil dari batu hitam yang berlumut. Di atasnya stoples-stoples kaca berisi cairan kuning keruh. Di dalamnya ari-ari yang masih menggeliat seperti hidup. Dan di sekelilingnya 5 sosok kecil setinggi anak TK dengan wajah manusia setengah terbakar dan tubuh dililit tali pusar. Mereka merangkak berjalan menyentak, sesekali menjilat lantai dan berbicara dengan suara serak dan cekikikan yang menusuk hati. "Itu Ibu Rani, dia yang cantik, dia bawa darah segar." Tiba-tiba suara langkah terdengar dari balik salon. Bu Tati muncul, tapi kini wajahnya tak lagi segar. Kulitnya keriput seperti lilin meleleh, matanya merah, dan rambutnya menjuntai seperti tali rafia yang terbakar. "Rani, kau membuka pintu yang tak boleh dibuka." Apa ini semua, Bu?" tanya Rani gemetar. Bu Tati mendekat pelan. "Ini anak-anakku. Mereka yang menjagaku tetap cantik. Mereka yang memberiku kekayaan. Mereka yang sedang lapar." Bu Tati lalu meraih toples dan mengangkatnya ke langit. Ia mulai membaca mantra kuno yang terdengar seperti gabungan bahasa Jawa kuno dan bahasa yang tak dikenali. Dari balik punden, cahaya merah darah menyala. Udara menjadi berat, gorden menutup sendiri. Lorong itu kini menjadi ruang terkurung. "Rani, kamu sudah dipilih. Salah satu anak ini ingin tinggal di tubuhmu. Ia suka tubuhmu yang segar, ingin meminta makan dari tubuhmu." Rani dengan tangan gemetar melawan, mengangkat gunting besi. Salah satu anak ari-ari merayap ke arahnya, menjulurkan tangan kecil bercakar. Ia terdesak. Ia tak punya pilihan. Dengan jeritan putus asa, Rani mengayunkan gunting ke sosok itu, dan terdengar suara seperti balon meledak. Makhluk itu hancur, menyemburkan cairan kuning busuk. Yang lain menjerit. Bu Tati murka. "Berani kau menyakiti anak-anakku!" Rani berlari ke punden. Ia menghancurkan salah satu stoples. Cairan menyembur dan nyala merah padam. Dunia mulai runtuh. Gunting besi Rani panas dalam genggamannya. Ia menusukkan gunting itu ke pangkal gorden, dan dalam sekejap api menjilat kain merah itu, membakar semua lorong pesugihan. Makhluk-makhluk itu berteriak. Bu Tati berusaha menahan api, tapi tubuhnya sendiri mulai terbakar. Ia menjerit, "Kalau aku mati, kalian semua juga akan kehilangan wajah kalian." Rani tak peduli. Ia menyobek tirai dan berlari keluar. Ketika ia keluar dari salon, seluruh desa mendadak gelap. Listrik padam. Tapi dari kejauhan warga bisa melihat api membumbung dari salon Bu Tati. Malam itu, salon dengan sesaji ari-ari media gorden darah terbakar. Tapi apakah semuanya sudah selesai? Belum. Saat Rani menatap cermin kecil di saku bajunya, wajah di sana bukan wajahnya, tapi makhluk yang ia tusuk tadi. Dan di dalam perutnya, sesuatu masih bergerak. 3 hari setelah salon Bu Tati terbakar, Rani mulai merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Ia tak bisa makan, tak bisa tidur. Setiap malam perutnya berdenyut seperti dipukul dari dalam. Tapi saat ke bidan desa, hasil pemeriksaan menunjukkan ia tidak hamil. Bidan Weni bahkan menyeringai heran. "Perutmu kembung seperti isi angin, tapi denyutnya kayak nadi manusia. Tapi jelas bukan janin, bukan detak jantung bayi." Rani hanya diam, wajahnya pucat, dan matanya seolah sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Malam keempat di tengah cahaya purnama yang dingin, Rani bangun karena rasa sakit yang luar biasa. Ia menggeliat di lantai kamarnya. Perutnya menonjol ke kiri, lalu ke kanan, seperti ada makhluk yang sedang mencoba membelah tubuhnya dari dalam. Ia menjerit, dan dari mulutnya keluar suara anak kecil tertawa. "Ibu, aku mau keluar, tapi bukan dari rahim. Aku mau keluar dari matamu."
Rani berlari ke kamar mandi. Ia menatap wajahnya di cermin dan melihat bayangan dirinya yang hamil tua. Tapi saat menurunkan pandangan ke tubuhnya, perutnya masih datar. Di cermin, bayi itu bergerak-gerak di balik kulit. Cakar kecil menekan dari balik daging, meninggalkan goresan merah. Lalu tiba-tiba dari dalam cermin, cairan ketuban muncrat keluar, membasahi kaca. Rani menjerit. Ia membanting cermin, tapi pantulannya tetap muncul di air, di mata sendok, di keringat lantai. Keesokan harinya, Pak Ghazali yang sebelumnya sempat menetralisir rumah Bu Retno datang mengetuk pintu. Rani, ada sesuatu yang masih menempel padamu. Kau sekarang jadi wadah, bukan kehamilan biasa. Ini bukan janin manusia. Rani menangis. Tolong saya, Pak, saya nggak kuat. Pak Ghazali hanya mengangguk, lalu meletakkan tangan di atas perut Rani. Seketika itu ia terpental ke belakang. Makhluk ini dari tanah ari-ari. Ini bukan jin biasa. Ia terikat oleh darah dan oleh ikatan perjanjian. Malam harinya, Rani memberanikan diri kembali ke puing salon Bu Tati. Di sana ia menggali tempat gorden terakhir berdiri. Di bawah lantai kayu ia menemukan stoples terakhir yang selamat dari api. Dan di dalamnya ari-ari yang masih utuh dengan tali pusar melilit huruf-huruf Jawa kuno berwarna hitam. Tiba-tiba perut Rani berdenyut hebat. Ia jatuh berlutut. Mulutnya berbusa. Di langit-langit salon yang terbakar muncul bayangan Bu Tati. Kini seperti iblis wanita, tertawa sambil berkata, "Itu anakku, tapi sekarang dia milikmu. Rawat baik-baik, atau dia yang akan merawat tubuhmu." Setelah peristiwa itu, Rani nekat pergi ke rumah sakit di kota. Ia meminta USG, tapi saat hasilnya keluar, dokter hanya bisa menatap layar monitor dengan wajah bingung. Ini bukan janin, ini jaringan, tapi seolah hidup. Gambar USG menunjukkan tali pusar yang membelit organ dalam Rani, seperti akar pepohonan yang menempel kuat, dan di tengahnya seperti ada bola mata yang kadang berkedip. Di lain tempat, malam itu Rani bermimpi. Ia berada di tengah ruang bersalin yang penuh darah. Seorang dukun tua membantunya melahirkan, tapi yang keluar bukan bayi, melainkan gumpalan daging bercakar dengan wajah setengah dirinya sendiri. Makhluk itu tertawa dan berkata, "Aku anakmu, tapi aku juga ibumu. Kau bukan manusia utuh lagi." Rani terbangun berkeringat, perutnya berdarah dari pusarnya. Sementara itu di bawah tempat tidurnya, tiba-tiba muncul secarik surat gosong dengan tulisan tangan Bu Tati. "Rani, kalau kamu bertahan sampai malam Jumat Kliwon, kamu akan melahirkan dia sepenuhnya. Kalau tidak, dia akan keluar lewat mimpi-mimpimu. Pilih Rani, menjadi ibu atau menjadi wadah." Hari berganti, malam Jumat Kliwon tiba. Langit di atas lengkong lor seperti berlapis jelaga. Bulan hanya tinggal sabit pucat, dan kabut turun sejak sore, membungkus tiap pohon dengan aroma tanah basah dan bunga kamboja layu. Di sebuah rumah sederhana dekat pinggir kebun bambu, Rani duduk di atas tikar pandan, memeluk perutnya yang mulai tampak menonjol. Bukan seperti kehamilan biasa, lebih seperti sesuatu yang tumbuh liar, menyedot tenaganya perlahan, membuat kulitnya pucat dan kering seperti daun gugur. Di hadapannya Pak Ghazali sedang menyiapkan air dan bubuk lada hitam, ramuan pemutus energi jahat. Ia menyalakan kemenyan kering dan membaca doa pelan. Udara makin padat. "Rani," ujarnya lirih, "malam ini kita harus ke tempat itu. Kalau tidak, anak itu akan lahir dan bukan lewat jalan biasa." Rani mengangguk, pandangannya kosong, tapi tubuhnya tahu harus kemana. Di balik kesunyian jiwanya, ia mendengar tawa lembut dari balik perut. Suara bayi terkekeh seperti menyambut kemenangan. "Aku sudah hampir lahir, Bu, tapi bukan sendiri. Aku akan bawa mereka semua." Sementara itu mereka berdua tiba di lokasi bekas salon Bu Tati, tepat pukul tengah malam. Dari celah tanah yang terbelah, muncul 5 arwah bayi ari-ari dengan wajah setengah terbakar, menangis lirih, tapi tangis mereka tidak seperti bayi biasa. Tangisan mereka mengandung suara tangisan ratusan wanita yang ditipu.
dibohongi, dimanfaatkan. Bu Tati berdiri di belakang mereka. Kini sudah nyaris tak berbentuk. Tubuhnya meleleh, dagingnya mencair. Tapi ia tetap berdiri sambil tertawa keras. Darah mengucur dari matanya. "Ini semua sudah takdir," teriaknya. "Kecantikan, kekayaan, keabadian. Aku hanya ingin itu, hanya itu." Tapi suara arwah bayi itu menelan tawanya. Pak Ghazali membakar segenggam lada hitam. Asapnya memenuhi ruangan, membuat tanah di bekas gorden yang melilih tutup jendela itu mengejang seperti makhluk yang kepanasan. "Arwah-arwah yang terperangkap, kembali ke asalmu. Jangan jadikan manusia sebagai wadah. Kembalilah ke tanah dan kembalilah ke alam yang seharusnya asalmu." Lalu satu demi satu, bayi-bayi itu lenyap dalam asap. Wajah mereka terakhir menunjukkan damai, tapi Rani justru menjerit keras. Perutnya memancarkan cahaya merah. Sebuah tali pusar keluar dari pusarnya, melilit tubuhnya sendiri, seperti mencoba membunuhnya dari dalam. Pak Ghazali menyayat tali itu dengan gunting besi warisan Rani, dan dalam sekejap semuanya berhenti. Bu Tati jatuh ke tanah. Tubuhnya meleleh hingga tinggal tulang, tapi tawanya masih terdengar. Pagi harinya, warga Lengkong Lor dikejutkan oleh reruntuhan salon. Di lokasi itu hanya ada lapangan tanah gosong. Puing-puing sudah hilang, bekas bakaran juga hilang, dan di situ terdapat tanda melingkar seperti pernah ada ritual besar di sana. Pak Lurah melarang warga mendekat. "Itu tanah terkutuk," katanya, "biarkan kosong saja." Namun kadang saat malam Jumat Kliwon, warga mendengar suara bayi menangis lirih dari arah tanah itu, dan sesekali terdengar tawa perempuan dari balik angin. Dan beberapa bulan kemudian, Rani pindah ke kota. Ia bekerja di toko kosmetik kecil, jauh dari kampung halamannya. Hidupnya tenang. Ia berhenti melihat mimpi buruk. Ia mulai bisa tidur kembali, dan kedamaian ada di hidupnya. Demikianlah sebuah hiburan misteri. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah misteri lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata atau intonasinya kurang berkenan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.